Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ghazwatu Mu'tah ataupun perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah. Pasukan muslim berjumlah 3.000 pasukan melawan kafir suku Ghassani yang dibantu oleh kafir Romawi Bizantium. Musuh Islam mereka berjumlah 200.000 pasukan. Rasulullah SAW menunjuk komandan perang, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Kata Rasulullah SAW, "In qutila Zaidun fa Ja'far, wa in qutila Ja'farun fa Abdullah bin Rawahah." Radhiyallahu ta'ala anhum. Hadirin rahimakumullah, 3 pemimpin perang syahid satu per satu. Maka singkatnya, pasukan pada saat itu mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan. Peperangan terjadi sekitar 6 hari dan memasuki hari ke-7. Khalid bin Walid mengambil langkah untuk menarik mundur pasukan karena sudah terlalu lelah dan lawan tidak seimbang, 3.000 melawan 200.000 pasukan. Namun Khalid bin Walid ini menarik mundur pasukan selamat sampai Madinah. Hadirin rahimakumullah, menarik di sini, seorang jenderal militer yang ahli sejarah, Majen Mahmud Syed Khattab, dalam buku beliau Ar-Rasul Al-Qaid, Rasul Sang Panglima, mengomentari kehebatan Khalid bin Walid yang mampu menarik mundur pasukan dengan aman dan selamat sampai Madinah. Kata beliau, dengan kondisi seperti itu, menarik mundur pasukan lebih berat dan lebih besar resikonya daripada maju menyerang. Karena menarik mundur pasukan pasti akan dikejar oleh musuh karena dianggap lemah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kehebatan Khalid bin Walid. Tidak hanya maju menyerang, namun beliau menarik pasukan pun dengan aman dan selamat. Hadirin rahimakumullah, kisah yang kedua, kisah yang sangat masyhur. Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saking sedihnya beliau, emosionalnya memuncak, beliau mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Karena menurut Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah tidak wafat.
Beliau hanya sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari sebagaimana Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan setelah 40 hari beliau pasti hidup lagi. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau datang menemui jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau singkap kain penutup Rasulullah, beliau cium kening Rasulullah sambil menangis beliau ucapkan, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa maitan. Demi bapak dan ibuku, wahai Rasulullah, engkau tetap wangi ketika masih hidup dan juga setelah wafat. Kemudian Abu Bakar keluar menemui masyarakat saat itu dan beliau berpidato, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang dari kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa dari kalian yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Hadirin rahimakumullah, Dr. Thariq Aswaidan, Doktor Manajemen Petroleum, mengomentari kisah ini. Kata beliau, manusia itu harus memperkirakan dan mempersiapkan kondisi terburuk, dan Abu Bakar telah melakukannya hingga beliau dapat tegar ketika mendengar Rasulullah SAW wafat. Hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya kisah yang dapat kita ambil pelajaran. Maka dalam Al-Quran pun surat Yusuf ayat 11, faqsusil qasasa, mohon maaf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dan juga surat Al-A'raf ayat 176, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Karena begitu pentingnya kisah-kisah dan sejarah-sejarah. Bahkan dalam Al-Quran ada surat yang dinamakan surat Al-Qasas. Hadirin rahimakumullah, sejarah akan menjadi pelajaran yang berharga jika dipahami dengan benar, dilihat dari sudut pandang yang benar. Indonesia itu sangat kaya akan sejarah, namun sayang tidak dipelajari dengan benar. Contoh, sejarah Wali Songo. Mohon maaf, kita telah dininabobokan selama ini hanya melihat kisah para wali itu hanya dari sisi karomah. Betul, karomah itu ada. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menulis bab tersendiri tentang bab karomatul auliya. Betul, bab karomah itu ada. Namun selama ini kita hanya mengulik di situ, tanpa mempelajari, tanpa memandang kehebatan ataupun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para waliullah. Sunan Kalijogo contohnya, beliau masyhur di kalangan kita, karomah beliau bertempat di pinggir kali. Itu sangat masyhur. Namun kita telah melupakan bahwa beliau adalah seorang ahli arsitek yang luar biasa. Dan kita tidak pernah membahas dari sisi itu. Bapak jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita lihat Masjid Agung Demak, Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, sampai sekarang kayunya peninggalan Sunan Kalijaga masih kokoh luar biasa. Pernahkah kita mencari tahu bagaimana beliau memproses kayu tersebut? Yang kita ulik hanya karomah, karomah, dan karomah. Hingga, mohon maaf, banyaknya terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, penipuan
banyaknya kuburan-kuburan palsu yang dikeramatkan, kemudian banyaknya taklid buta, fanatik buta, itu diantaranya berawal dari kurang tepatnya kita memahami bab sejarah dan bab karamah. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga dan masyarakat kita dari pemahaman yang melenceng. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا جبار قهار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل ومحن سوء الفتن عن بلدنا هذا إندونيسيا وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان